Perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka cukup signifikan. Meskipun Zhang He menyerah dalam 3 gerakan, Han Jian masih belum mampu menembus pertahanannya. Biarkan dia menang. Han Jian tidak menyangka Zhang He akan berkata begitu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, karena kakak senior yakin dia bisa mengalahkanku, maka aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Ia menepuk tas penyimpanannya, memanggil pedang terbangnya, lalu membuat segel tangan. Kilatan cahaya spiritual muncul di pedang terbang itu, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju Zhang He. Pedang terbang itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan Zhang He. Menghadapi artefak magis yang datang, Zhang He bahkan tidak meliriknya sebelum memanggil perisai energi spiritualnya. Meskipun perisai energi spiritual itu mantra tingkat rendah, mantra itu secara alami luar biasa setelah dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi. Perisai energi spiritual yang dirapalkan Zhang He sudah setengah padat. Bahkan seorang murid dengan kultivasi yang setara mungkin tidak dapat menembus pertahanannya bahkan dengan serangan berkekuatan penuh. Dengan bunyi dentang, pedang terbang itu menghantam perisai energi spiritual, cahayanya meredup dan tidak mampu menembus sedikit pun perisai tersebut. Zhang He tampak puas dan berkata, ini langkah pertama. Jika kau bisa menembus pertahananku, kau akan menang. Di dalam aula utama, banyak tetua mulai berbisik-bisik di antara mereka. Memang tidak mudah baginya untuk mengembangkan perisai energi spiritual ke tingkat ini. Di usia semuda itu, ia telah mengembangkan perisai energi spiritual hingga tingkat kelima atau lebih. Masa depannya tak terbatas. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Han Jian tidak mungkin bisa menembus pertahanan Zhang He. Di arena, Han Jian tersenyum getir. Kesenjangan antar tingkat kultivasi memang sulit dijembatani. Dari sekian banyak artefak magis yang bisa diberikan gurunya, ia harus memilih yang defensif. Bagaimana ia bisa menyerang dengan itu? Tiba-tiba, segel giok dao surgawi muncul di benak Han Jian. Ia lalu menggelengkan kepala. Meskipun segel giok dao surgawi adalah harta karun yang berharga, segel itu tidak memiliki kekuatan ofensif. Lagi pula, jika pemimpin dan tetua sekte menyadari ada yang tidak beres saat ia mengeluarkannya, mereka pasti akan mengambilnya. Han Jian tidak siap mengungkapkan rahasia segel giok surgawi kecuali benar-benar diperlukan. Han Jian melirik pedang terbang yang redup itu, membuat segel tangan lain, dan melemparkannya ke arah perisai energi spiritual. Hasil yang sama terjadi lagi, perisai aura tetap utuh, dan tidak peduli bagaimana pedang terbang itu menyerang, ia tidak dapat meninggalkan jejak. Zhang He tersenyum lebar, seolah-olah ia sudah bisa membayangkan dirinya menaklukkan Han Jian dalam satu gerakan setelah 3 gerakan. Ia berkata, adik Han Jian, apa kau benar-benar ingin menyia-nyiakan ketiga gerakan itu untuk pedang terbangmu? Para murid di sekitar arena mulai mengejek Han Jian, dan bahkan mereka yang sebelumnya mengira Han Jian akan menang secara kebetulan mulai mendesah. Xie Hu sangat marah dan meraung di arena, Zhang He, kau terlalu banyak menggertakku. Zhang He seolah tak mendengarnya dan berkata kepada Han Jian, lakukan jurus pamungkasmu. Ia tak sabar dan diam-diam membuat segel tangan dengan tangan kanannya, menunggu Han Jian melancarkan jurus pamungkasnya sebelum melancarkan serangan dahsyat. Ia bertekad melukai Han Jian dengan satu jurus, atau bahkan menjatuhkannya dari panggung. Han Jian mengerutkan kening, tahu bahwa melanjutkan pertarungan seperti ini akan sia-sia. Ia menarik napas dalam-dalam dan sekaligus memasukkan pedang terbang dan perisai besi hitamnya ke dalam tas penyimpanannya. Energi spiritualnya bersirkulasi dengan cepat di dalam tubuhnya, mengembun di telapak tangannya. Kemudian, di bawah tatapan tawa penonton, Han Jian tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya tajam ke arah Zhang He. Teknik angin puyuh. Begitu Han Jian mengangkat tangannya, suasana di alun-alun berubah drastis. Angin menderu dari segala arah, langsung menuju Han Jian. Dalam sekejap, pasir dan debu beterbangan di mana-mana, dan di bawah angin kencang seperti itu, bahkan murid tahap pemurnian Qi pun tak mampu membuka mata. Dalam sekejap mata, angin kencang berkumpul di atas kepala Han Jian, membentuk pusaran angin yang lebih tinggi dari manusia. Han Jian berdiri di tengah terjangan angin kencang, pakaiannya berkibar-kibar, bak seorang dewa. Namun, ia sendiri tak terpengaruh, seolah angin itu adalah sahabatnya, yang tak ingin menyakitinya. Dengan ayunan lengannya, pusaran angin yang melayang di atas kepalanya, seolah menerima perintah, meraung dan melesat menuju Zhang He. Bersamaan dengan itu, angin kencang di alun-alun lenyap dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah tak pernah ada. Sebelum mereka sempat merapikan pakaian mereka, semua orang bergegas melihat ke arena, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pusaran angin itu terbang di depan Zhang He, dan perisai energi spiritual yang ia pasang langsung runtuh, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang di udara. Setelah perisai energi spiritual runtuh, Zhang He sepenuhnya terpapar oleh pusaran angin tersebut. Dalam jarak sedekat itu dan dengan kekuatan Phoenix yang begitu kuat, ia tidak punya waktu untuk merapal mantra apapun sebelum tersapu oleh angin kencang dan terbang langsung ke langit. Menghadapi pemandangan ini,
Para pengikut tahap pemurnian Qi di sekitar arena tercengang, mulut mereka menganga dan pikiran mereka kosong. Meskipun para tetua terkejut, mereka bereaksi cepat. Saat Zhang He terhempas, hampir semua tetua tersadar dari keterkejutan mereka. Melihat muridnya tersapu angin puyuh, Kuo yang mengumpat, "Bajingan!" Seketika, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah angin puyuh itu. Wei Peng terkejut. Tatapannya pada Han Jian tidak seperti tatapan muridnya, melainkan tatapan orang asing. Di depan aula utama, mata guru Hong Yun memancarkan cahaya tajam saat ia menyampaikan suaranya kepada Wang Meng, "Adik laki-laki, apakah kamu mengerti sekarang?" "Tidak." Wang Meng benar-benar tidak mengerti. Ini di luar imajinasinya. Bagaimana mungkin seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi mengeluarkan kekuatan serangan yang setara dengan seorang kultivator pemurnian Qi tingkat ke-10? Meskipun serangan Han Jian kuat, itu bukanlah ancaman yang berarti bagi Zhang He. Jika Zhang He tidak ceroboh dan tidak bersiap sebelumnya, dia tidak akan menderita kekalahan telak seperti itu. Guru Hong Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya baru saja menggunakan teknik mata jernih untuk mengamati tubuhnya. Energi spiritual di dalam dantiannya sangat istimewa, lebih murni daripada yang dapat kita bayangkan. Justru karena kemurnian energi spiritual itulah, ia dapat melepaskan kekuatan serangan yang beberapa kali lebih besar daripada tingkat kultivasinya sendiri. Saya sungguh tidak mengerti bagaimana seorang murid yang bahkan tidak memiliki akar spiritual bintang 1 dapat memadatkan energi spiritualnya menjadi begitu murni." Wei Peng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Mungkinkah dia memiliki konstitusi khusus?" Master Hong Yun tidak setuju dengan gagasan ini, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk saat ini. Ia berkata, "Saya tetap pada pendirian saya. Rahasia apapun yang dia miliki tidak penting, selama dia adalah murid sekte Tianming saya. Sebagai pemimpin sekte, ia memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Sekalipun Han Jian memiliki rahasia, ia tidak hanya tidak akan menanyakannya, tetapi juga akan menjadikannya murid inti, dengan tujuan memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri." Pada titik ini, Master Hong Yun mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Adik junior, kau telah memberikan kontribusi yang besar bagi sekte ini. Jika kau tidak diam-diam mengatur agar dia menjadi salah satu murid luar, sekte Tianming pasti akan benar-benar kehilangan seorang murid dengan masa depan yang menjanjikan. Sedangkan bakat Han Jian, itu tidak lagi penting. Selama dia memiliki potensi untuk berkembang, sekte ini akan mengerahkan segala upaya untuk mengembangkannya." Melihat Han Jian lagi, wajahnya sepucat kertas. Ia hanya berniat mengerahkan seluruh kekuatan teknik galenya, tetapi ia tak menyangka itu akan menciptakan pusaran angin. Lebih tak terduga lagi, pusaran angin itu telah menguras seluruh energi spiritualnya saat pertama kali muncul, bahkan mengancam nyawanya. Jika bukan karena arus hangat yang keluar dari tas penyimpanannya di saat-saat terakhir, ia mungkin sudah pingsan karena kehabisan energi spiritual. Meskipun arus hangat membuat Han Jian tetap sadar, energi spiritualnya yang terkuras membuatnya sangat kelelahan, hingga ia tak berdaya lagi. Han Jian terhuyung, terengah-engah. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di sampingnya, dan Wei Peng muncul, mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Han Jian, sambil berkata, "Ambil ini." Melihat pil merah itu, Han Jian sangat tersentuh. Pil itu adalah pil kultivasi Qi, harta karun yang bahkan dihargai oleh murid-murid tahap pembentukan fondasi, namun gurunya rela memberikannya. Namun, sedetik kemudian, ketika Han Jian melihat Wei Peng juga memegang tas penyimpanan, niat baiknya sirna. Ternyata gurunya sudah siap sejak awal. Tas penyimpanan yang baru saja diberikannya bukanlah yang ia gunakan untuk menyimpan harta karunnya. Melihat Han Jian berdiri di sana dengan linglung, Wei Peng berpikir Han Jian terlalu terharu untuk berbicara, dan berkata sambil tersenyum, "Ambillah. Meskipun aku hanya punya satu dan aku enggan memberikannya kepadamu, aku puas dengan penampilanmu hari ini." Han Jian menelan pil itu, dan wajahnya yang pucat langsung memerah. Kekuatan spiritual yang telah menghilang dari tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kekuatannya kembali ke tubuhnya. Melihat Han Jian berdiri, Wei Peng berseru ke aula utama, "Pemimpin sekte, Han Jian telah mengalahkan Zhang He. Bukankah seharusnya dia diberi posisi sebagai saudara senior keempat di tahap pemurnian Qi?" Mendengar ini, para murid di sekitar arena bereaksi dengan beragam. Ada yang marah, ada yang gembira, dan banyak yang menonton dengan geli, bertanya-tanya bagaimana pemimpin sekte akan menangani situasi ini. Meskipun Han Jian berhasil dalam tantangannya, jelas bagi semua orang bahwa jika Zhang He tidak ceroboh, ia tidak akan terhempas dan menderita kekalahan telak seperti itu. Tepat saat pemimpin sekte hendak menjawab, raungan marah tiba-tiba datang dari langit. "Saya keberatan." Di langit, sesosok bergerak secepat kilat, menuju langsung ke arena. Sesosok muncul, itu adalah Kuo Yang baru saja melayang di udara, dengan Zhang He di peluknya. Jubah Zhang He compang-camping, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan, dan napasnya nyaris tak terdengar. Mata Kuo yang berkilat marah saat ia memelototi Wei Peng sebelum menoleh ke Master Hong Yun dan berkata, "Pemimpin sekte,
Kultivasi Zhang He jauh lebih unggul daripada Han Jien. Dia hanya melakukan kesalahan. Tolong, pemimpin sekte, tunggu sampai Zhang He bangun dan adakan pertandingan lagi. Jika dia kalah lagi, aku tidak punya alasan untuk mengeluh. Wei Peng sangat marah mendengar ini. Muridnya yang tak berguna akhirnya menang, dan lawannya bahkan tak mau mengakuinya. Ia mencibir dan berkata kepada Kuo Yang, muridmu lah yang tadi berteriak menantang. Dia kalah dan masih tak mau mengakuinya. Dunia macam apa ini? Ia berbicara tanpa ampun. Kuo Yang mencibir, bukannya aku tidak mengakuinya, tapi aku akan menahannya lagi. Beraninya kau? Jangan coba-coba berdebat denganku. Kalau kau tidak mau mengakui hasil kompetisi, bilang saja. Buat apa buang-buang napas? Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Kata Wei Peng dengan nada meremehkan. Kamu? Kuo Yang tidak bisa membantah Wei Peng dan merasa sangat marah di dalam hatinya. Wei Peng bahkan tidak melirik Kuo Yang. Ia menghampiri Han Jien dan berkata, murid, jangan takut. Gurumu ada di sini untuk melindungimu. Jika ada yang tidak mengakui kemenanganmu hari ini, aku akan melawan mereka. Taktik menyebut rusa sebagai kuda ini membuat Kuo Yang semakin marah. Ia melempar Zhang He ke seorang murid, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, dengan siapa kau akan berdebat? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sekarang juga. Wei Peng terkejut, lalu mencibir, yang muda sudah kalah, tapi yang tua tidak mau mengakuinya dan mau bertindak. Aku akan bergerak, apa yang bisa kau lakukan? Kuo Yang menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang terbang kelas atas, dan mengarahkannya ke Wei Peng. Selama Wei Peng menggerakkan indera ilahinya, ia akan melancarkan serangan. Melihat ini, Wei Peng merasa sedikit gelisah, tetapi kemudian ia berpikir, banyak sekali orang yang menonton. Aku tidak boleh kehilangan muka. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyombongkan diri di depan murid-murid pemurni Qi di masa depan? Maka ia menegakkan punggungnya dan berkata, jangan pikir aku takut padamu. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu terbang ke langit seperti Zhang He sebentar lagi. Aku menunggu. Kuo Yang cepat-cepat membuat segel tangan, dan pedang terbang itu bersinar terang, mengeluarkan suara mendengung. Wei Peng, tanpa menunjukkan kelemahan, juga memanggil pedang terbang dan menatapnya. Berkata, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku tidak akan menyebut diriku Wei Peng. Ia mengatakannya dengan lantang, tetapi dalam hatinya ia berpikir, pemimpin sekte, apa kau tidak puas mempermalukan diri sendiri? Kenapa kau tidak menghentikan kami? Jika ia tidak tahu bahwa pemimpin sekte pasti akan menghentikan mereka, ia tidak akan mengatakan hal sesumbar itu. Berhenti di sana. Sosok Master Hong Yun melesat, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia mendarat di arena. Pada saat yang sama, semua tetua tiba. Tentu saja, satu orang diam-diam pergi Wang Meng. Wang Meng memegang posisi yang sangat istimewa di dalam sekte, jarang menghadiri acara penting, dan banyak murid pemurnian Qi sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Tatapan Guru Hong Yun menyapu mereka berdua, dan amarah Kuo Yang mereda. Namun, ia masih belum yakin dan menangkupkan tangannya. Berkata, pemimpin sekte, jika si bocah Han Jien itu diangkat menjadi kakak senior keempat di antara murid-murid pemurnian Qi, akulah yang pertama keberatan. Begitu ia selesai berbicara, lebih dari 100 murid pemurnian Qi di bawah arena berteriak serempak, murid menolak. Murid menolak. Lebih dari 100 murid ini semuanya adalah murid Kuo Yang. Dari ratusan tetua sekte, sebagian besar, kecuali segelintir kecil, memiliki puluhan murid, dan ada beberapa tetua seperti Kuo Yang memiliki lebih dari 100 murid. Melihat kemarahan guru mereka, para murid ini secara alami ikut berteriak, dengan Han Fei berteriak paling keras. Han Fei sudah menganggap Han Jien sebagai saingan nomor satu, dan melihat Han Jien menjadi kakak senior keempatnya akan lebih buruk daripada kematian baginya. Han Jien tetap diam. Ia tahu bahwa ketika kedua belah pihak berdebat tanpa henti, diam lebih efektif daripada kata-kata. Wajah Guru Hong Yun menjadi gelap, dan tatapannya menyapu para murid, yang langsung menutup mulut mereka. Ia berkata dengan suara berat, Kuo Yang, aku mengerti perasaanmu. Bukan hanya kau yang tidak puas, tapi aku juga. Pada titik ini, nadanya tiba-tiba berubah, dan ia berkata dengan tegas, namun, masalah ini dimulai oleh muridmu. Entah ia kalah karena kecerobohan atau menahan diri, ia harus bertanggung jawab atas tantangannya sebelumnya. Kuo Yang awalnya senang mendengar bagian pertama kata-kata itu. Namun, setelah mendengarkan lebih lanjut, ia menyadari ada yang salah dan memahami makna di balik kata-kata pemimpin sekte tersebut. Ia buru-buru berkata, tapi, ia disela oleh Master Hong Yun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Master Hong Yun dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya sudah bulat hati. Mulai saat ini, Han Jien akan menggantikan Zhang He sebagai kakak keempat di antara murid-murid pemurni Qi. Sedangkan Zhang He, ia akan diasingkan selama 3 tahun, dan selama itu ia tidak diizinkan meninggalkan gua tempat tinggalnya sedetik pun. Setelah itu, Master Hong Yun melambaikan lengan panjangnya dan langsung menuju aula utama. Diikuti suaranya,
100 murid teratas, pergilah ke kantor urusan lain-lain untuk mengambil token giok buat tempat tinggal kalian masing-masing. 7 murid teratas harus datang ke aula utama besok pagi-pagi sekali, dan 100 murid teratas harus berkumpul di alun-alun pada siang hari. Melihat guru Hong Yun pergi, Kuo yang dengan marah menjentikan lengan bajunya yang panjang dan berkata kepada murid-muridnya, "Ayo pergi." Wei Peng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan puas, "Orang tua, aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami hari seperti ini." Kuo yang melotot ke arah Wei Peng, lalu memimpin murid-muridnya dan terbang ke angkasa. Wei Peng terkekeh dan menoleh ke Han Jien, berkata, "Murid yang baik, penampilanmu hari ini benar-benar membuat gurumu ketakutan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, "Guru, murid ini tidak menginginkan apapun. Ia memang belum lama bersama Wei Peng, tetapi ia sudah memahami temperamen gurunya. Wei Peng sangat peduli dengan citranya, dan ia hanya mengatakan ini di depan orang lain. Jika ia benar-benar meminta sesuatu, ia pasti tidak akan mendapatkan apapun. Jadi lebih baik tidak meminta apapun sama sekali." Wei Peng memang berpikir begitu. Ia sangat puas dengan jawaban Han Jien dan berkata sambil tersenyum, "Aku tadinya akan menyiapkan beberapa harta sihir kelas atas untukmu, tapi karena kau tidak menginginkannya, ya sudahlah. Ayo, tuanmu akan mengantarmu ke kantor urusan lain-lain." Saat keduanya pergi, para murid di alun-alun bubar satu persatu. Zhang Guoqiang menyingkirkan arena, menggelengkan kepala, dan tersenyum getir. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini lebih banyak lagi. Sungguh suatu keajaiban bahwa seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi bisa menjadi saudara senior keempat. Yao Tong menghampiri Zhang Guoqiang dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh ajaib. Kudengar dia bahkan tidak memiliki akar spiritual bintang 1. Aku tak menyangka dia bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dalam waktu 3 tahun. Zhang Guoqiang mengangguk dan berjalan menuju ruang pil, lalu berkata, "Saudara muda Yao Tong, kudengar Han Jien dulu berlatih di puncak daun gugur tempatmu berada. Apa ada yang berbeda darinya?" Yao Tong tercengang. Lalu seolah menyadari sesuatu, ia terkekeh dan berkata, "Kau juga punya kecurigaan?" Zhang Guoqiang berkata, "Tentu saja aku curiga. Dia bahkan belum mencapai tingkat akar spiritual bintang 1, tapi kecepatan kultivasinya begitu pesat. Bagaimana mungkin aku tidak curiga?" Yao Tong melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang memperhatikan mereka. Berkata, "Sejujurnya, pemimpin sekte sudah curiga 3 tahun lalu dan bahkan memanggil saya untuk menanyakan kultivasi Han Jien. Lalu, tahukah Anda apa yang dikatakan pemimpin sekte? Apa yang mereka katakan?" Zhang Guoqiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada agak putus asa, "Memang boleh bagi seorang murid yang tekun berkultivasi untuk memiliki beberapa rahasia pribadi, tetapi Anda malah menyuruh saya untuk tidak mengganggu kultivasinya." Kilatan melintas di mata Zhang Guoqiang, dan dia bertanya lagi, "Lalu, apakah kau telah menemukan rahasia apapun tentangnya?" Yao Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia tidak pernah meninggalkan guanya kecuali untuk berkultivasi. Sejujurnya, saya belum pernah melihat murid yang berkultivasi serajin dia." Ekspresi terkejut melintas di mata Zhang Guoqiang, dan dia bertanya lagi, "Selain kultivasinya yang tekun, tidak ada yang aneh tentang dia?" Yao Tong berpikir lama, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang aneh terjadi di gua sebelah." "Ada apa?" Zhang Guoqiang bertanya dengan nada mendesak, seolah-olah dia telah memperoleh petunjuk. Yao Tong, yang tidak menyadari ekspresi cemasnya, menjawab, "Gua di sebelahnya pernah kosong melompong. Menurut para murid di dalamnya, seolah-olah energi spiritualnya diserap oleh sesuatu." "Siapa nama muridnya?" Zhang Guoqiang melanjutkan bertanya. "Terima kasih, Hu." Setelah Yao Tong selesai berbicara, ia menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, "Kakak senior, kau tidak ingin menyelidiki rahasianya, kan? Kurasa kita harus melupakannya." "Kakak senior, pemimpin sekte memerintahkan kita untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Jika kau benar-benar menyelidiki dan terjadi kesalahan, kakak senior, pemimpin sekte pasti akan menyalahkanku." Zhang Guoqiang berkata dengan tenang, "Bagaimana mungkin aku menyelidiki? Aku hanya bertanya beberapa hal karena penasaran. Lereng Gunung Puncak Tianming sangat indah dan penuh energi spiritual. Terdapat ratusan rumah gua dengan berbagai ukuran di sini, dan pemilik rumah gua ini semuanya adalah para tetua sekte." Kuo yang baru saja kembali ke guanya ketika ia berkata dengan marah, "Lihat betapa sombongnya Wei Peng. Dia tidak hanya mencuri peringkat Zhang He, tapi juga menghinaku." Pada saat ini, lebih dari selusin murid berdiri di depannya, semuanya berada di peringkat 100 teratas, termasuk Han Fei. Zhang He telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Di antara belasan orang sebelumnya, Zhang Yuan adalah yang paling kuat, berada di peringkat ke-13 dari 100 teratas. Ia juga memiliki identitas lain, adik Zhang He. Ia adalah salah satu dari 2 orang yang pergi ke altar cabang agama nasional untuk memilih murid saat itu. Setelah menjadi murid Kuo yang selama bertahun-tahun,
Ini adalah pertama kalinya ia melihat gurunya kehilangan kesabaran seperti ini. Ia segera berkata, "Guru, Anda tidak perlu marah pada orang seperti ini. Murid Anda adalah seorang pengemis, dan Anda juga bukan orang baik." Han Fei pun sama marahnya dan berkata, "Tuan, Han Jien hanyalah seorang pengemis dan bajingan. Tidak pantas marah pada orang seperti itu." Murid-murid yang lain pun menyuarakan pendapat mereka, masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Seakan-akan mereka benar-benar memendam kebencian yang tak terdamaikan terhadap Han Jien. Mendengar ini, Kuo yang merasa jauh lebih baik dan melambaikan tangannya, berkata, "Jangan bahas ini lagi. Aku baru saja menerima kabar bahwa pemimpin sekte berencana mengirimmu menuruni gunung untuk berlatih selama setahun. Kalau tidak salah, 7 murid teratas akan memimpin tim. Kau tahu apa yang harus dilakukan setelah turun gunung, kan?" Mata Zhang Yuan melirik ke sekeliling, lalu berbisik, "Tuan, maksud Anda kami?" Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan membunuh. Kuo yang tidak menjawab, memejamkan mata sejenak untuk merenung sebelum perlahan berkata, "Membunuh itu tidak perlu. Jika sekte tahu, konsekuensinya akan sangat serius. Kalian semua." Wei Peng mengantar Han Jien ke kantor urusan lain-lain. Di sana Liu Ye bergegas menghampiri dan berkata dengan sangat sopan, "Kakak senior Wei Peng, apa yang membawamu ke sini?" Wei Peng terkejut mendengar panggilan itu, lalu berkata, "Liu Ye, aku ingat kau tidak memanggilku seperti itu sebelumnya, kan?" Liu Ye dan Wei Peng memiliki tingkat kultivasi yang sama. Tetapi Liu Ye mencapai tahap pendirian fondasi setengah bulan lebih awal dari Wei Peng, jadi dia selalu menyebut Wei Peng sebagai muridnya selama bertahun-tahun. "Kakak senior Wei Peng, apa yang kau katakan? Seharusnya aku memanggilmu kakak senior sejak dulu." Liu Ye juga orang yang cerdas. Meskipun kemenangan Han Jien atas Zhang He sedikit beruntung, sikap Guru Hong Yun jelas bukan sekadar penilaian sesaat. Kegigihan Guru Hong Yun untuk menjadikan Han Jien sebagai kakak senior keempat di antara murid-murid pemurnian Qi, terlepas dari perasaan Kuo Yang, hanya bisa berarti satu hal, ia ingin menjadikan Han Jien sebagai murid inti. Murid inti memiliki potensi tak terbatas. Bahkan yang terburuk di antara mereka dapat menjadi penatua tahap pendirian fondasi. Dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi penatua tertinggi. Seperti kata pepatah, air pasang mengangkat semua perahu. Wei Peng memiliki murid seperti itu, jadi meskipun kamu tidak mencoba menjilatnya, kamu sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Wajah Wei Peng tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi ia merasakan gelombang kenikmatan tersembunyi. Ia berkata dengan suara berat, "Saudara muda Liu Ye, muridku telah mencapai hasil yang begitu baik hari ini, bukankah seharusnya kita?" Ia mengangkat tangan kanannya, menyatukan 3 jari, dan menggosokkannya di depan Liu Ye. Liu Ye terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku." Dengan enggan ia mengeluarkan beberapa botol pil dan batu roh dari tas penyimpanannya, sambil mengumpat dalam hati, "Bajingan tua, kau benar-benar datang kepadaku untuk meminta sesuatu. Jika bukan demi muridmu, aku tidak akan memberikannya kepadamu." Wei Peng menerima barang-barang yang ditawarkan Liu Ye, beserta barang-barang lain yang menjadi haknya, lalu menyerahkannya dengan santai kepada Han Jien, sambil berkata, "Kau pulang duluan. Gurumu masih punya tempat lain untuk dikunjungi." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah slip giok dari tas penyimpanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini berisi teknik kultivasi untuk 10 tingkat pertama tahap pemurnian Qi, serta beberapa mantra tingkat menengah hingga rendah. Tidak masalah jika kau tidak mempelajari mantra lainnya, tetapi kau harus mempelajari mantra terakhir dengan baik. Ini adalah teknik pamungkas pendiri sekte kita." Han Jien menyimpan slip giok itu, mengucapkan selamat tinggal kepada Wei Peng, lalu menunggangi pedang terbangnya. Setibanya di gua tempat tinggalnya yang baru, Han Jien melihat sosok anggun berdiri di sana. Karena mengira ia telah pergi ke tempat yang salah, ia segera melihat prasasti batu di depan gua tempat tinggalnya, yang bertuliskan angka 4 besar. Angka ini mewakili gua tempat tinggal keempat, tempat hanya murid-murid yang berada di peringkat keempat dalam tahap pemurnian Qi yang memenuhi syarat untuk tinggal. Pada saat itu, sosok anggun yang membelakangi Han Jien tampaknya merasakan seseorang mendekat dan tiba-tiba berbalik. Berbalik, menatap mata satu sama lain. Semuanya begitu alami, begitu elegan, seolah-olah telah dilatih berkali-kali sebelumnya. Begitu mata mereka bertemu, Han Jien tertegun sejenak. Wajahnya sungguh menawan, begitu halus dan menawan, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, dengan mata yang besar dan ekspresif. Kulitnya yang putih mulus tanpa celah, bagaikan bulan sabit terindah di bawah langit malam. Tubuhnya yang tinggi membentuk lekuk tubuh yang sempurna, membuatnya tak terlupakan pada pandangan pertama. Setelah hening sejenak, Han Jien tersadar dan bertanya, "Saudari junior, apakah kau mencariku?" Orang itu baru berada di tingkat ke-7 tahap pemurnian Qi. Meskipun kultivasi Han Jien lebih rendah, ia telah mengalahkan Zhang He dalam kompetisi hari ini dan menggantikannya. Selain ketiga orang itu, bahkan murid pemurnian Qi yang paling terampil pun akan memanggilnya kakak senior keempat. Wanita itu tersenyum lembut, berjalan beberapa langkah ke arah Han Jien,
dan berkata dengan lembut, "Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi aku masih mengingatmu." Han Jien tidak percaya akan ada kesempatan romantis yang datang padanya. Patah hati di masa mudanya membuatnya hampir tidak percaya pada cinta. Ia berkata dengan serius, "Adik junior, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi ke gua untuk berkultivasi." Setelah itu, ia berjalan menuju gua, melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Mata wanita itu dipenuhi keterkejutan. Dulu, setiap murid laki-laki yang melihatnya akan terpesona dan bergegas mengejarnya. Namun, murid yang satu ini, terlepas dari keraguan sesaat saat pertama kali melihatnya, bahkan tidak meliriknya lagi. Entah dia memang tidak tertarik pada laki-laki, atau tekadnya yang luar biasa kuat. Memikirkan hal ini, dan melihat Han Jien sudah pergi, wanita itu segera berkata, "Tunggu sebentar." Han Jien berhenti tetapi tidak berbalik. Ia berkata dengan suara rendah, "Adik, kalau kau tidak memberitahuku alasanmu datang, aku benar-benar akan masuk ke dalam gua." Ia merasa wanita di depannya agak familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, sekeras apapun ia berpikir, ia tidak dapat mengenalinya. Wanita itu berjalan dengan anggun ke arah Han Jien dan berkata dengan lembut, "Kakak keempat, bisakah kau membantuku?" "Ada apa?" Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan bertanya. Wanita itu menghela napas dan berkata perlahan, "Kakak kelima senior akan menyakitiku. Aku takut." Mendengar ini, Han Jien mengerti mengapa pihak lain ingin menemuinya. Meskipun pembunuhan dilarang di dalam sekte, selama dilakukan dengan bersih dan efisien, tanpa meninggalkan bukti, bahkan jika sekte menyelidiki, mereka tidak akan menemukan apapun. Sama seperti Tang Xiaofeng sebelumnya, yang juga dikejar oleh beberapa murid dan hampir mati. Lebih baik tidak terlibat dalam masalah seperti itu. Lagi pula, dia tidak mengenal wanita di depannya. Tanpa berpikir panjang, Han Jien menolaknya dan berkata, "Kamu harus mencari orang lain." Wanita itu benar-benar cemas. Begitu Han Jien mulai bergerak, ia segera berkata, "Di seluruh sekte ini, hanya kau yang kukenal." Hati Han Jien menegang. Nada bicara orang itu penuh kepercayaan, seolah-olah mereka benar-benar mengenalnya. Ia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan bertanya, "Kau kenal aku?" Ketika wanita itu melihat Han Jien berbalik lagi, cahaya redup di matanya kembali menyala dengan harapan. Ia berkata dengan nada mendesak, "Tentu saja aku kenal kamu. Pertama kali di cabang agama nasional, dan kedua kalinya saat kamu pertama kali bergabung." Han Jien mengingat kedua kejadian itu dengan jelas, ejekan dan hinaan orang-orang itu masih terpatri jelas di benaknya. Fakta bahwa wanita di hadapannya datang kepadanya untuk meminta bantuan hanya berarti satu hal, ia tidak mengejeknya. Di antara orang-orang ini, hanya ada satu yang tidak mengejeknya. Ingatannya perlahan menyatu, akhirnya tertuju pada satu orang. Ia bertanya dengan agak ragu, "Apakah kau wanita yang berdiri di samping Han Fei ketika aku masuk sekte?" Wajah wanita itu berseri-seri karena gembira. Lalu dia mengangguk dengan tegas sambil berkata, "Ini aku, namaku Lin Xuangshuang." Konon, gadis-gadis berubah drastis di usia 18 tahun, padahal saat itu usianya bahkan belum 15 tahun. Hanya dalam waktu 3 tahun, ia tak hanya menjadi lebih cantik, tetapi penampilannya juga berubah drastis. Jika orang itu tidak menunjukkannya, Han Jien tak akan mengenalinya sama sekali. Namun, meskipun mereka saling kenal dan sama-sama berasal dari kota Tianfeng, mengapa ia menolongnya? Han Jien telah menanggung banyak ejekan dan hinaan sejak kecil, yang telah menempa tekadnya. Ia bukan lagi orang yang impulsif. Ia bertanya dengan suara berat, "Adik Ling, meskipun kita saling kenal, aku tak punya kewajiban untuk menolongmu." Mata Lin Xuangshuang kembali meredup, dan ia berkata dengan nada meminta maaf, "Kakak keempat, aku salah tentang apa yang terjadi saat itu. Aku tidak tahu tentang latar belakangmu." Han Jien tidak menolak untuk membantunya karena hal ini, melainkan karena ia merasa tidak perlu. Ia berkata, "Adik Ling, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Matahari terbenam sudah terbenam di tengah lereng gunung, dan malam akan segera menyelimuti dunia." Lin Xuangshuang menggigit bibir bawahnya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ia berbisik, "Kakak keempat, kalau kau tidak membantuku, aku benar-benar celaka. Mereka tidak akan membiarkanku pergi." Melihat ekspresi orang lain, hati Han Jien melunak, dan ia menasihati, "Kamu sudah masuk 100 besar, jadi kamu bisa tetap di puncak utama untuk berkultivasi. Begitu kamu kembali ke guamu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu." Lin Xuangshuang menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, lalu tersedak, "Aku tidak bisa tinggal di sini malam ini. Guru menyuruh semua murid puncak Shuiwei untuk kembali. Katanya ada hal penting yang harus dilaporkan malam ini." Seolah mengambil keputusan besar, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak keempat, jika kau membantuku kali ini, Shuang Er pasti akan membalas budimu di masa depan." Kemudian, yang membuat Han Jien tercengang, ia tiba-tiba berlutut. Tepat saat lututnya hendak menyentuh tanah, Han Jien melambaikan lengan panjangnya, dan gelombang energi spiritual mengangkatnya hingga berdiri.
Seorang wanita tidak akan pernah berlutut di hadapan seorang pria kecuali jika dia benar-benar putus asa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Han Jien, rasa ingin tahunya terusik. Adik Ling, tolong ceritakan semuanya. Kalau aku bisa membantumu, aku pasti tidak akan menolak. Alih-alih mengatakan ia berhati lembut, akan lebih tepat jika ia tersentuh oleh tekad adiknya yang tak tergoyahkan. Dulu ketika ia tak berdaya, tak seorang pun pernah membantunya. Dan ia sangat memahami betapa memilukan dan menyakitkannya situasi itu. Ketika Han Jien membantunya berdiri, Ling Xuangshuang sudah putus asa. Detik berikutnya, ketika mendengar kata-kata Han Jien, ia begitu gembira hingga tak tahu harus berbuat apa. Han Jien menghela napas dan berkata lembut, matahari akan segera terbenam. Kalau kau tidak bicara sekarang, tidak akan ada waktu tersisa. Mendengar ini, Ling Xuangshuang mengabaikan penampilannya yang berantakan, segera menyeka air mata dari sudut matanya, dan bercerita, ketika saya masuk sekte, Han Fei mengejar saya. Kemudian, saya tidak tahan dengan pengejarannya, jadi saya pergi ke puncak Shuiwei untuk berkultivasi. Tanpa diduga, dia datang ke puncak Shuiwei untuk menemui saya berulang kali. Kemudian, dia bertemu dengan saudari senior Jiang Min, yang juga sedang berkultivasi di puncak Shuiwei. Saudari senior Jiang Min jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia memiliki pengaruh yang besar di puncak Shuiwei dan telah memperingatkan saya berkali-kali. Saya memberitahu saudari senior Jiang Min bahwa saya fokus pada kultivasi dan tidak akan jatuh cinta pada siapapun atau menerima rayuan siapapun. Tetapi dia tidak hanya tidak mempercayai saya, tetapi juga diam-diam berkomplot melawan saya. Jika bukan karena 3 tahun mengasingkan diri, saya mungkin sudah dijebak oleh mereka 3 tahun yang lalu. Sebagian besar murid di puncak Shuiwei mendengarkan guru Jiang Min. Jadi bahkan jika saya terbunuh, guru saya tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Han Fei. Han Jien mencibir dalam hati dan berkata kepada Ling Xuangshuang, Adik Ling, aku akan mengantarmu kembali. Ling Xuangshuang sangat gembira. Dalam kegugupannya, ia meraih tangan Han Jien dan bertanya dengan penuh semangat, benarkah? Kau benar-benar bersedia mengantarku pulang? Tujuannya melakukan perjalanan ini adalah agar Han Jien mengantarnya pulang. Karena ia telah menerima informasi dari beberapa teman dekatnya bahwa kakak senior Jiang Min mungkin akan mencoba menyakitinya dalam perjalanan pulang. Jika ada hal lain, Han Jien mungkin tidak peduli. Tetapi ini menyangkut Han Fei, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Han Jien melirik wanita cantik itu dengan air mata berlinang, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan berpikir, Han Fei, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah kita. Ayo kita mulai sekarang. Matahari telah mengeluarkan sinar terakhirnya dari cakrawala, menyelimuti dunia ke dalam kegelapan. Malam ini, tanpa cahaya bulan dan kegelapan total di sekelilingnya, sungguh merupakan kesempatan sempurna untuk melakukan pembunuhan. Han Jien menggendong Ling Xuangshuang ke langit. Tepat ketika mereka mencapai tepi puncak utama, 2 murid penjaga gunung tiba-tiba menghentikan mereka. Salah satu dari mereka bertanya, siapakah kalian? Saat berikutnya, ketika keduanya melihat Han Jien dengan jelas, salah satu dari mereka berseru, kau kakak keempat. Pedang terbang di bawah kakinya memancarkan cahaya redup, memungkinkan Han Jien melihat dengan jelas 2 orang di hadapannya. Keduanya tampak familiar bagi Han Jien. Mereka adalah Zhang Ye dan Qian Chao, orang-orang yang menanyainya saat pertama kali tiba di puncak utama. Han Jien tidak menyukai mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh, adik-adik, bolehkah aku berjalan-jalan di puncak kedua? Sekte ini hanya menetapkan bahwa pengikut puncak sekunder tidak boleh pergi ke puncak utama tanpa izin. Namun tidak mengatakan bahwa pengikut puncak utama tidak boleh pergi ke puncak sekunder tanpa izin. Jika mereka bertemu dengan murid dengan kultivasi yang lebih rendah, keduanya mungkin bersedia mempersulitnya. Tetapi orang di hadapan mereka ini adalah saudara senior keempat pilihan pemimpin sekte. Mempersulitnya sama saja dengan mencari kematian. Teringat bagaimana ia diam-diam mengejek mereka ketika pertama kali tiba di puncak utama, keringat dingin membasahi punggung mereka. Jika Han Jien tipe orang yang menyimpan dendam, mereka pasti akan celaka. Setelah memahami maksudnya, Zhang Ye berkata dengan raut wajah menyanjung, kakak keempat, apa maksudmu? Orang lain tidak boleh meninggalkan puncak utama tanpa izin, dan kaulah yang mengatakannya, kan? Tatapannya tertuju pada Ling Xuangshuang di samping Han Jien, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu berkata, para murid puncak Shuiwei harus kembali malam ini. Adik junior, kenapa kau masih di sini? Qian Chao memperhatikan raut wajah Han Jien. Melihat wajahnya yang semakin muram, ia segera berkata, kakak keempat, kau akan pergi ke puncak Shuiwei, kan? Han Jien mengeluarkan suara dari lubang hidungnya. Mata Zhang Ye melirik ke sekeliling, dan ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tersenyum dan berkata, kakak keempat, aku ingin mengingatkanmu untuk pulang lebih awal setelah urusanmu selesai. Kalau kita ketahuan, kita tidak akan bisa menjelaskan diri. Han Jien mengangguk tanpa komitmen, menarik Ling Xuangshuang ke sampingnya, dan dengan cepat terbang keluar dari puncak utama. Begitu keduanya pergi, Zhang Ye dan Qian Chao menghela napas lega.
Zhang Ye berkata, tingkat kultivasinya sebanding denganmu. Tetapi di bawah auranya, aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Qian Chao setuju. Benar. Hari itu, dia menghabisi kakak senior Zhang He dengan satu teknik angin kencang. Dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun, dan merendahkan suaranya. Apa kau menyadarinya? Zhang Ye tampak bingung dan bertanya. Apa yang kamu temukan? Qian Chao berkata, wanita itu adalah kakak senior Ling Xuangshuang. Ah! Seru Zhang Ye, cepat-cepat menutup mulutnya, lalu berkata dengan heran, dia Ling Xuangshuang, salah satu dari dua wanita cantik di puncak Shuiwei. Qian Chao gemar bergosip dan sangat memahami gosip sekte. Ia terkekeh dan berkata, meskipun aku hanya meliriknya sekilas, aku yakin itu dia. Lihat juga noda air mata samar di wajah kakak senior Ling, itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ia terkekeh, senyumnya agak cabul. Zhang Ye tengah mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Qian Chao tiba-tiba berhenti berbicara. Jadi dia segera bertanya, ada masalah apa? Qian Chao memasang ekspresi penuh pengetahuan dan berbisik. Hanya wanita yang meneteskan air mata kebahagiaan pada pengalaman pertama mereka. Kalau tidak salah, kakak keempat pasti telah memberinya. Zhang Ye berkata dengan agak tak percaya. Kurasa tidak. Kalau dia memang seperti itu, cara dia berdiri di atas pedang terbang itu pasti tidak akan begitu alami. Qian Chao melotot ke arah Zhang Ye dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa penampilan bisa dipalsukan? Setelah beberapa saat, Zhang Ye tampak seolah baru menyadari sesuatu dan berkata, saya mengerti sekarang. Saudara Qian, Anda sungguh menakjubkan, Anda bahkan bisa melihatnya. Qian Chao menegakkan punggungnya, menunjukkan sikap angkuh, dan hendak menyombongkan diri ketika sebuah sosok melintas di hadapannya, mengejutkannya. Ia berteriak tajam, siapa di sana? Orang yang tiba-tiba muncul adalah Han Jian. Ia berkata dengan dingin, kuharap kau tidak melihat apa-apa. Qian Chao berkeringat dingin dan buru-buru berkata, kakak keempat, aku tidak melihat apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Meskipun mengatakan ini, ia semakin yakin dengan pikirannya sebelumnya. Han Jian mendengus dingin dan segera terbang dengan pedang terbangnya. Sesaat kemudian, ia tiba di sisi Ling Xuangshuang dan melihat wajahnya memerah. Ia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku tidak menyangka mereka akan berpikir seperti itu. Ling Xuangshuang menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik memerah hingga ke leher, dan berbisik, kakak keempat, ini bukan salahmu. Kalau aku, mungkin aku juga akan berpikir begitu. Pada akhirnya, suaranya begitu lembut hingga hampir tak terdengar. Han Jian tahu niat orang itu dan tidak ingin dia terlalu memikirkannya. Ia melirik ke arah puncak Shuiwei dan berkata, ayo pergi. Keduanya menunggangi pedang terbang, dengan cepat melintasi pegunungan, menempuh jarak lebih dari 10 mil dalam waktu singkat. Tepat saat mereka hampir mencapai puncak bulan air, tiba-tiba, 5 sosok muncul secepat kilat, mengelilingi mereka. Cahaya yang terpancar dari artefak magis, samar-samar wajah mereka terlihat, salah satunya adalah Jiang Min, murid peringkat kelima pemurni Qi. Jiang Min bertubuh ramping dan memiliki wajah yang sangat cantik, tetapi ekspresi dinginnya membuatnya tampak lebih seperti wanita cantik yang dingin. Keindahan lain dari dua puncak Shuiwei adalah Jiang Min. Setelah mengepung kedua pria itu, Jiang Min tidak bergerak. Ketika ia melihat Han Jian dengan jelas, ia terkejut dan berkata, kau? Meskipun ia melihat dua kilatan cahaya terbang ke arah mereka, ia tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk merasakannya karena takut ketahuan. Ia punya rencana yang jelas selama para pembantu yang diundang Ling Xuangshuang tidak memiliki kultivasi tingkat tinggi, ia akan membunuh mereka semua. Menurutnya, Ling Xuangshuang hanya mengenal sedikit orang di sekte tersebut, dan bahkan jika seseorang membantunya, kultivasi mereka tidak akan terlalu tinggi. Ia bahkan tidak menganggap serius seorang murid di tingkat ketujuh pemurnian Qi. Apa? Tidak mungkin aku? Tanya Han Jian dengan suara berat, ekspresinya tidak berubah. Jiang Min terkejut. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, Ling Xuangshuang bukan hanya tidak mengenal Han Jian, tetapi juga memiliki beberapa dendam di masa lalu dengannya. Bagaimana mungkin ia bisa membawanya ke sini dengan begitu mudah? Apakah itu kebetulan? Atau Han Jian telah menawarkan diri kepadanya? Indra ketuhanan Jiang Min menyapu Ling Xuangshuang dan mendapati bahwa ia masih perawan. Ia menghela napas lega dan bertanya pada Han Jian, kakak keempat, bolehkah aku bertanya apa yang membawamu ke sini larut malam? Han Jian berkata dengan serius, aku bertemu seorang teman di jalan dan membawanya kembali. Jiang Min tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Han Jian, tetapi karena Han Jian sudah mengatakannya, ia terpaksa menurutinya dan berkata, karena kakak keempat sudah membawa adik Ling ke sini, silakan kembali. Guru menyuruh saya menunggu di sini untuk membawa adik Ling kembali. Ketika kelima orang itu muncul, meskipun mereka menyembunyikan aura mereka dengan baik, Han Jian masih merasakan sedikit niat membunuh. Sepertinya Ling Xuangshuang benar, orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Karena mereka sudah berjanji untuk membawanya kembali, mereka mungkin akan melakukannya.
Jika dia pergi sekarang, dia tetap tidak akan lepas dari genggaman mereka. Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, ini pertama kalinya aku mengunjungi puncak Shuiyue. Karena kita sudah di sini, ayo kita naik ke puncak dan melihatnya. Wajah Jiang Min menggelap, dan ia mengerutkan kening, lalu berkata, kakak keempat, bukankah ini tidak pantas? Kau tahu semua murid di puncak Shuiyue adalah perempuan. Han Jien membalas, ada apa dengan murid perempuan? Aku tidak boleh bertemu mereka? Ini, Jiang Min tampak gelisah. Han Jien tahu pihak lain mengatakan ini dengan sengaja. Jadi dia berkata, saya dengar murid laki-laki lain bisa datang ke sini untuk melihat, jadi mengapa saya tidak? Mendengar ini, wajah Jiang Min semakin muram. Ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, ikut aku. Han Jien menggendong Ling Xuangshuang dan terbang cepat menuju puncak Shuiyue, diikuti Jiang Min dan 5 orang lainnya. Mereka sengaja terbang perlahan, dan begitu jarak di antara mereka semakin dekat, salah satu dari mereka merendahkan suaranya dan berkata, kakak kelima, apa yang kau takutkan darinya? Ayo kita urus mereka bersama. Apa kau hanya akan membiarkan perempuan jalang itu kembali? Yang lain berkata, ya, kakak kelima, kita tidak perlu takut padanya. Jiang Min mendengus dan berkata, bukannya aku takut padanya, tapi aku tidak percaya diri. Kalau murid lain, bahkan yang sudah mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, aku tidak akan takut. Tapi dialah orangnya. Kalian semua melihat pertandingan di alun-alun hari ini. Meskipun kakak senior Zhang He ceroboh, kekuatan Han Jien ada di sana. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa menahan kekuatan pusaran angin itu. Mendengar ini, seseorang berseru kaget, kakak senior kelima, apakah angin puyuh itu benar-benar sekuat itu? Kekuatan pusaran angin itu cukup untuk melukai kakak senior Zhang He dengan serius. Jiang Min tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu betul situasinya. Jika ia menghadapi pusaran angin itu, ia pasti akan terluka parah meskipun tidak mati. Dalam waktu singkat, Han Jien membawa Ling Xuangshuang ke aula utama puncak Shuiyue, Aula Shuiyue. Pada saat ini, hampir semua murid perempuan telah tiba di alun-alun di luar gerbang istana, jumlahnya tidak kurang dari 300 orang. Keduanya tiba-tiba muncul dan mendarat di depan aula utama, menyebabkan semua murid melebarkan mata mereka. Saat itu, Zhang Xiu perlahan berjalan keluar dari aula utama. Ketika melihat 2 orang di depan aula, ia terkejut dan berkata, Han Jien, kenapa kau di sini? Sambil berbicara, tatapannya menyapu Ling Xuangshuang. Han Jien menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Paman Guru Zhang, murid ini membawa suster junior Ling ke sini. Mengirimnya kembali. Zhang Xiu mengangkat alisnya dan mengganti topik pembicaraan. Berkata, karena kau sudah membawanya ke sini, ayo kita kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Xiu, Han Jien berbalik dan menatap langit cukup lama sebelum memanggil artefak sihirnya dan terbang ke angkasa. Para murid perempuan di alun-alun, menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menahan diri untuk tidak berimajinasi. Guru mereka biasanya sangat ketat terhadap mereka. Dan bahkan ketika murid laki-laki datang, mereka tidak berani muncul secara terang-terangan. Sekarang, Ling Xuangshuang tidak hanya membawa murid laki-laki, tetapi juga telah dipertemukan oleh guru mereka. Yang membingungkan semua orang adalah bahwa guru mereka tidak hanya tidak marah, tetapi juga dengan sopan membiarkan Han Jien pergi. Zhang Xiu melihat ke arah Han Jien pergi, berpikir dalam hati, kakak pemimpin sekte benar. Energi spiritual anak ini sangat murni. Jika dia dipupuk dengan baik, masa depannya tak terbatas. Tepat saat dia memikirkan ini, 5 garis cahaya menyambar di langit, dan Jiang Min dan yang lainnya kembali. Dia memelototi mereka berlima dan berkata dengan tegas, masuklah bersamaku. Lalu dia menambahkan, Xuangshuang, kau juga masuk. Di dalam aula utama, Zhang Xiu duduk di tengah kursi, menatap Jiang Min dan yang lainnya dengan dingin, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Setelah beberapa saat, Zhang Xiu tiba-tiba bertanya, jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan secara diam-diam. Untungnya, Han Jien membawa Xuangshuang kembali hari ini. Jika kalian benar-benar bertindak, aku akan melumpuhkan kultivasi kalian dan mengeluarkan kalian dari sekte. Jiang Min paling memahami situasi ini, ia memahami temperamen gurunya. Jika gurunya sampai bicara seperti ini, ia benar-benar marah. Saat ini, ia tak bisa bicara, juga tak bisa membantah, ia hanya bisa mendengarkan. Setelah beberapa saat, Zhang Xiusun selesai minum dan bertanya kepada kelima orang itu, apakah kalian berlima tahu kesalahan kalian? Guru, muridmu tahu kesalahannya, tolong hukum dia. Dengan suara mendesing, mereka berlima berlutut di tanah bersamaan. Ekspresi Zhang Xiu sedikit membaik, dan ia berkata kepada mereka berlima, kalian berlima berhasil masuk 100 besar. Besok, pemimpin sekte akan mengeluarkan perintah agar kalian turun gunung untuk berlatih. Setelah kalian selesai berlatih, kalian semua akan dihukum. Ia melambaikan tangannya, dan mereka berlima pun pergi. Setelah kelima orang itu pergi, Zhang Xiu memanggil Ling Xuangshuang ke sisinya dan berkata dengan lembut, Xuangshuang,
Sudah berapa lama kamu mengenal Han Jian? Nada lembut seperti itu mengejutkan Ling Xuanxuang. Dalam ingatannya, gurunya selalu dingin dan acuh tak acuh, tak pernah tersenyum. Bahkan ketika berbicara dengan para tetua, nadanya tetap dingin. Ling Xuanxuang bertanya-tanya apa yang terjadi pada gurunya hari ini. Ia mendongak dan melihat gurunya tersenyum, yang membuatnya semakin gelisah. Guru, muridmu. Mulut Ling Xuanxuang bergerak, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Jangan gugup, ceritakan padaku bagaimana kamu bertemu Han Jian." Ling Xuanxuang tidak tahu apa yang ingin ditanyakan gurunya, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, "Han Jian dan aku pertama kali bertemu di altar cabang agama nasional kota Tianfeng." Setelah selesai berbicara, Zhang Xiu bertanya lagi, "Jadi, hubungan kalian berdua?" Dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan. "Guru, saya benar-benar tidak punya hubungan lain dengan Han Jian. Tidak, dengan kakak keempat. Kami hanya bicara 2 kali." Ling Xuanxuang berkeringat deras. Ia tahu bahwa gurunya paling benci ketika murid-muridnya membicarakan cinta secara pribadi. Zhang Xiu berdiri dan membantu Ling Xuanxuang berdiri, lalu berkata dengan penuh arti, "Mulai sekarang, kau tidak hanya perlu bicara dengannya, tapi juga lebih sering bicara dengannya. Tuanmu akan memberitahumu caranya." Keesokan paginya, 7 murid teratas tiba di Aula Tianming. Ketika Han Jian tiba, 6 murid lainnya sedang berkumpul, berbisik-bisik. Beberapa murid sesekali menunjuk Han Jian, tetapi tak seorang pun maju untuk berbicara. Han Jian tanpa acuh tak acuh, memejamkan mata untuk beristirahat, tanpa benar-benar canggung di antara 6 murid lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara terngiang di telinga Han Jian, "Aku tidak menyangka kau begitu hebat. Kau bahkan berhasil mendapatkan wanita tercantik kedua di puncak Shuiwei kita." Orang itu sepertinya sengaja mengejek Han Jian, menekankan kata-kata sensitif seperti wanita tercantik kedua dan mendapatkannya. Han Jian membuka matanya, melirik Jiang Min yang berjalan perlahan ke arahnya, lalu menutup matanya lagi. Wajah Jiang Min menjadi gelap. Ia merasa kata-kata Han Jian merupakan provokasi yang nyata dan berkata dengan marah, "Han Jian, aku bicara padamu, apa kau mendengarku?" Saat Jiang Min berbicara, ia lupa menggunakan telepati karena marah, dan keenam orang lainnya menoleh bersamaan. Melihat Jiang Min yang tampak kesal, mereka semua tersenyum tipis. Tentu saja, ada satu pengecualian kakak senior Qi Hao. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi ia menatap Han Jian dengan penuh arti. Han Jian membuka matanya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Adik kelima, sepertinya tidak pantas bagimu memanggilku dengan nama pemberianku di situasi seperti ini." Tadi malam, Jiang Min tidak hanya gagal membunuh Ling Xuanxuang, tetapi juga dimarahi oleh gurunya, dan ia membenci Han Jian sampai mati. Mendengar kata-kata Han Jian yang sedikit sarkastis, amarah yang baru saja membuncah tak terkendali, dan ia berkata dengan marah, "Han Jian, apa kau benar-benar berpikir kau adalah kakak senior keempat? Di mataku, kau hanyalah seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi." "Oh," kata Han Jian dengan suara berat, "di matamu, aku ini apa adanya. Selama ketua sekte menganggapku sebagai kakak senior keempat di antara murid-murid pemurni Qi, itu sudah cukup. Apa kau tidak peduli dengan kata-kata ketua sekte? Kau..." Jiang Min sangat marah, tetapi ia tak bisa membantah kata-katanya. Ia memelototi Han Jian dan berbalik untuk pergi. Zhang Long, peringkat kedua, segera berjalan ke sisi Jiang Min dan menasihati, "Adik kelima, kenapa kau marah padanya? Tenanglah. Saat kita turun gunung untuk berlatih, aku akan memberimu sesuatu." Para tetua sudah tahu tentang perjalanan latihan itu dan telah memberitahu murid-murid mereka. Wei Peng, yang tidak pernah peduli dengan urusan sekte, tidak menyadari hal ini dan tidak memberitahu Han Jian. Jiang Min sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak tertarik pada apapun, jadi dia berkata dengan kesal, "Aku tidak butuh apapun." Zhang Long terkejut, tetapi ia tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Adik junior, aku akan memberikan apapun asalkan kau bahagia." Ia telah lama mengejar Jiang Min tanpa hasil. Ini adalah kesempatan emas, dan ia bertekad untuk memanfaatkannya. Mendengar hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Jiang Min, dan dia menyampaikan suaranya, "Zhang Long, apakah kamu benar-benar menyukaiku?" Zhang Long terkejut. Tepat saat hendak berbicara, ia melihat Jiang Min membuat gestur telepati. Memahami maksudnya, ia pun menjawab dengan telepati, "Adik junior, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia." Jiang Minlian melangkah sedikit lebih dekat ke Zhang Long, bahkan merapatkan bahunya. Ia berkata lembut, "Kakak Long, Han Jian menindasku, dan aku tak sanggup menerimanya." Zhang Long dan Jiang Min sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah berdiri sedekat ini sebelumnya, dan Jiang Min juga belum pernah mendengarnya memanggilnya seperti itu. Saking gembiranya, ia bahkan lupa pada orang tuanya. Ia menepuk dadanya dan berkata, "Adik perempuan, jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran saat kita turun gunung dan membalaskan dendammu."
Jiang Min bergerak mendekat dan bertanya balik. Hanya pelajaran? Jadi apa yang kau inginkan? Tanya Zhang Long, agak bingung. Kilatan kejam terpancar di mata Jiang Min saat dia berkata dengan penuh kebencian, cari kesempatan untuk membunuhnya untukku. Ah! Zhang Long mengira ia salah dengar dan tergagap. Kau? Apa yang kau katakan membunuhnya? Meskipun ia menyukai Zhang Min, ia tidak bodoh. Jika ketahuan ia membunuh rekan-rekan seperjuangannya, itu akan menjadi pelanggaran berat. Jiang Min mendengus dingin, menggeser tubuhnya ke samping, dan berkata dengan nada menghina, kau bahkan tak punya nyali untuk membantuku membunuh seseorang. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau bisa memenangkan hatiku? Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Melihat hal ini, Zhang Long panik dan meraih Jiang Min sambil berkata, masalah ini sangat penting. Kita harus mengingatnya dengan saksama. Jiang Min berkata, aku sudah punya rencana. Beranikah kau membunuhku? Biar ku beritahu sebuah rahasia, bukan hanya aku yang akan menyerang Han Jien. Tapi Zhang Yuan dan anak buahnya juga akan melakukan hal yang sama. Ia mengetahui rencana Zhang Yuan untuk menyerang Han Jien dari Han Fei pagi itu. Meskipun Han Fei tidak menyukainya, keduanya sangat dekat, bahkan agak ambigu. Zhang Long berpikir sejenak dan berkata, kalau kamu punya rencana terperinci yang bisa memastikan semuanya berjalan lancar, aku bisa bertindak. Tapi, masalah ini jangan sampai terungkap. Kalau rencana ini gagal, tamatlah riwayat kita. Jiang Min ingin mendengarnya, jadi ia memamerkan senyum menawan dan berkata manis, jika kau bisa membantuku membunuh Han Jien, aku akan menjadi wanitamu. Saat mengatakannya, pikirannya berbeda begitu kau membunuh Han Jien. Aku akan menjebakmu. Bermimpilah jika kau menginginkan tubuhku. Tentu saja, ada alasan lain mengapa ia begitu bertekad membunuh Han Jien. Karena Han Fei pernah berkata bahwa jika ia bisa melumpuhkan kultivasi Han Jien, ia akan setuju untuk menjadi pasangan abadinya. Meskipun Han Jien memejamkan mata, ia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ia memperhatikan ekspresi Zhang Long dan Jiang Min dengan saksama. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka menunjukkan bahwa itu bukan kabar baik. Mereka mungkin berencana membunuhnya. Di saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Ketika ia mengamati semua orang dengan indera kedewaannya, kecuali Qi Hao, yang lain tanpa sama sekali tidak menyadari apapun. Qi Hao sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Ketika Han Jien melihatnya, ia melirik yang lain dan tersenyum aneh pada Han Jien. Selain itu, Han Jien menemukan masalah lain hubungan di antara orang-orang ini rumit. Zhang Long menyukai Jiang Min, tetapi Jiang Min menyukai Han Fei, dan Han Fei mengincar Ling Xuangshuang, yang hanya fokus pada kultivasi Dao. Konon, kultivasi membutuhkan melupakan ikatan duniawi. Tetapi bukankah hubungan ini juga merupakan bentuk keterikatan duniawi? Jika mereka tidak bisa melupakannya, bagaimana mereka bisa meningkatkan kultivasi mereka? Tiba-tiba, Han Jien tampak memahami sesuatu. Saat ia mencoba memahaminya, suara Tuan Hongyun terdengar dari dalam aula, kalian semua, masuk. Rombongan itu menuju aula utama satu demi satu. Qi Hao, peringkat pertama, tentu saja pergi lebih dulu. Setelah San Yu, peringkat ketiga, pergi, Han Jien tidak melangkah maju. Ia tahu bahwa meskipun melangkah maju, Jiang Min akan melontarkan beberapa komentar sarkastis. Benar saja, seperti dugaan Han Jien, Jiang Min tidak berniat menunggu yang lain pergi lebih dulu. Ia melangkah di belakang San Yu. Wang Ping dan Yao Fei, yang masing-masing berada di peringkat terakhir dan kedua, tidak menganggap Han Jien sebagai saingan, tetapi mereka juga tidak berani bertindak gegabah. Keduanya menatap Han Jien. Baru setelah melihat Han Jien tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, mereka mengejarnya. Han Jien menunggu hingga semua orang berada cukup jauh sebelum perlahan berjalan ke aula utama. Saat memasuki aula, ada kursi kosong di antara San Yu dan Jiang Min, yang jelas-jelas disediakan untuk Han Jien. Meskipun Jiang Min bebas berkeliaran di luar aula, ia tidak berani bertindak gegabah di depan pemimpin sekte. Han Jien segera berjalan ke tempat kosong itu dan mendongak ke arah Guru Hongyun. Pada saat itu, Tuan Hongyun juga menatapnya dan bertanya, Han Jien, kenapa kamu yang terakhir datang? Apa kamu terlambat? Hati Jiang Min menegang, dan tanpa sadar ia menatap Han Jien. Jika Han Jien mengungkapkan apa yang baru saja terjadi, ia pasti akan dihukum. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memperhatikan Han Jien. Semua orang kecuali Qi Hao ingin tahu bagaimana Han Jien akan menjawab. Jawaban Han Jien sangat mengejutkan mereka. Ia berkata, pemimpin sekte, saya baru saja memahami sesuatu dan sempat teralihkan, yang membuat saya melambat. Jiang Min diam-diam menghela napas lega, tetapi kemudian ia menjadi bingung. Han Jien bisa saja memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam. Jadi mengapa ia mengatakan hal seperti itu? Yang lain juga tampak bingung. Bertanya-tanya mengapa Han Jien berkata demikian, kecuali Qi Hao yang tampak mengerti. Han Jien melakukan ini bukan karena ia lupa akan sarkasmenya sebelumnya, melainkan sebagai langkah mundur yang strategis.
Ia yakin bahwa pemimpin sekte telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Para kultivator dari berbagai tingkat memancarkan indera ketuhanan yang berbeda. Indera ketuhanan seorang kultivator tingkat tinggi dapat mendeteksi indera ketuhanan dari tingkat yang lebih rendah tanpa terdeteksi sama sekali. Master Hong Yun memang mengamati hal ini, dan terkejut dengan kelicikan Han JN. Di usia semuda itu, ia sudah memahami seni pura-pura mundur. Namun, pemimpin sekte tidak menunjukkannya, malah bertanya, "Jadi, apa yang telah kau sadari?" Hati Han JN menegang, dan ia langsung memahami maksud pemimpin sekte tersebut. Ia berkata, "Saya baru saja memahami hubungan antara memutuskan ikatan duniawi dan kultivasi ketika saya mendengar pesan pemimpin sekte." Guru Hong Yun tersenyum. Saat ia merasakan kerumunan di alun-alun tadi, ia memang melihat Han JN dengan ekspresi yang tampak mengerti. Ini hanya bisa berarti satu hal jika Han JN tidak berbohong, maka kelicikannya sangat dalam. Namun, setelah direnungkan lebih lanjut, rasanya mustahil bagi seseorang semuda itu untuk memiliki pikiran yang begitu menakutkan. Tanpa sadar, ia menerima kesimpulan pertama Han JN adalah murid yang jujur. Sekte ini memiliki berbagai macam murid, tetapi murid yang jujur sangat sedikit. Semakin Hong Yun memandang Han JN, semakin puas ia. Namun, alasan ia memanggil orang-orang ini hari ini bukanlah untuk melihat apa yang mereka pikirkan. Master Hong Yun mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan suara berat, "Aku memanggilmu ke sini hari ini agar kau bisa turun gunung dan menimba pengalaman. Seperti yang kalian semua ketahui, 3 kerajaan, Qi, Zhao, dan Chu, yang berbatasan dengan Kekaisaran Ming, telah bergerak dengan gelisah dan menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Baru-baru ini, mereka bahkan telah mengirim murid ke ibu kota. Pertama untuk membunuh kaisar yang sedang menjabat, dan kedua untuk mengumpulkan informasi tentang agama negara. Sekte telah mengetahui bahwa para penyusup yang datang kali ini semuanya adalah murid tahap pemurnian Qi, dan pemimpinnya bahkan telah mencapai tingkat ke-10 pemurnian Qi." Suara Master Hong Yun tiba-tiba menjadi serius saat mengatakan ini. Kali ini, mereka dibagi menjadi 7 kelompok di kaki gunung. Selain Qi Hao yang memimpin 9 orang, yang lainnya masing-masing memimpin 14 murid, sehingga membentuk 100 murid teratas. "Ya," jawab semua orang serempak. "Pelatihan ini akan berlangsung selama setahun. Kalian harus menangkap semua individu yang bersembunyi dalam setahun." Pemimpin sekte itu mengangguk dan berkata, "Jika kalian dapat menyelesaikan misi dalam setahun, kalian akan diberi penghargaan sesuai dengan jasa kalian saat kembali. Jika kalian gagal menyelesaikan misi, ke-7 pemimpin tim kalian akan dihukum." "Mengerti? Murid ini pasti akan menyelesaikan misinya." Kali ini, semua orang berbicara lebih keras, suara mereka bergema di seluruh aula untuk waktu yang lama. Setelah memberikan penjelasan singkat tentang pelatihannya, pemimpin sekte itu bertanya, "Jika ada yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Qi Hao melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya, "Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang mengintai setelah kita menangkap mereka?" Pemimpin sekte menatap Qi Hao dengan puas dan berkata dengan suara berat, "Mereka yang menyerah akan lumpuh kultivasinya. Mereka yang tidak menyerah akan dibunuh." Ia tidak mengatakan ini sebelumnya agar murid-muridnya bertanya. Hanya setelah murid-muridnya menemukan kunci masalahnya, barulah ia membiarkan mereka pergi dengan tenang. Kata bunuh menyulut gairah di hati setiap orang, dan setiap orang memancarkan semangat juang yang kuat, berharap mereka dapat membunuh semua yang mengintai saat itu juga. Sekitar tengah hari, 100 murid teratas tiba satu demi satu. Master Hong Yun berdiri di jembatan lengkung di depan alun-alun dan berkata dengan lantang, "Semuanya, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk memberikan kalian perjalanan pelatihan menuruni gunung selama setahun. Pemimpin kalian adalah 7 saudara senior kalian." Ia menjelaskan rencana pelatihan secara singkat, lalu menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan 100 kantong penyimpanan pun terbang keluar. Kantong-kantong ini berisi pil dan jimat yang dibutuhkan untuk perjalanan pelatihan menuruni gunung. 1 untuk kalian masing-masing. Setelah selesai berbicara, kantong-kantong penyimpanan itu terbang ke udara dan mendarat di tangan kelompok itu. Setelah semua orang menyimpan tas penyimpanan mereka, Master Hong Yun berkata, "Saya sudah menjelaskan aturan latihannya. Sekarang, kalian bisa memilih ketua tim masing-masing." Qi Hao dan 7 murid lainnya melangkah maju, lalu berbalik. Qi Hao berkata, "Para murid, kali ini kita tidak akan memilih orang berdasarkan absensi. Jika kalian ingin mengikuti seorang saudara senior, berdirilah di belakangnya." Zhang Yuan melangkah keluar dari kerumunan dan segera berjalan di belakang Jiang Min. Saat melewati Han JN, ia menampakkan senyum dingin yang nyaris tak terlihat. Tidak seorang pun kecuali Han JN yang bisa melihat tawa dingin itu. Han JN merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat senyum dingin itu. Lalu dia juga tertawa dingin. Setelah Zhang Yuan keluar, Han Fei segera berjalan ke sisinya dan memilih tim. Setelah kedua murid memimpin, semua murid mulai memilih tim mereka. Han JN tidak memiliki popularitas atau prestise di antara murid-murid pemurnian Qi, dan bahkan mereka yang dikenalnya, seperti Xie Hu,
tidak termasuk dalam 100 besar. Dalam waktu singkat, sebagian besar murid telah memilih tim mereka. Tetapi Han JN masih sendirian, tampak agak canggung. Han JN tampak biasa saja. Ia tak peduli meski tak ada seorang pun bersamanya. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba berjalan mendekat. Begitu ia melangkah keluar, sebagian besar mata murid laki-laki tertuju padanya, ingin tahu tim mana yang akan ia pilih. Ketika semua orang melihat wanita itu berjalan ke arah Han JN, mata mereka terbelalak, dan banyak yang tampak bingung. Beberapa bahkan menyesali keputusan mereka. Berharap mereka bisa berganti tim sekarang juga dan berdiri di belakang Han JN. Karena itu akan memberi mereka keuntungan yang signifikan. Wanita yang mendekat adalah Ling Xuangshuang, salah satu dari dua wanita cantik di antara murid perempuan pemurni Qi. Di sekte Tianming, ia hanya berteman dengan Han JN. Meskipun Han JN sebenarnya bukan teman. Han JN telah membantunya kemarin. Jadi siapa lagi yang bisa ia pilih selain Han JN? Menyinggung Jiang Min pasti akan memicu balas dendam Jiang Min setelah mereka meninggalkan gunung. Kakak-kakak senior lainnya tidak akan berani menyinggung Jiang Min, yang memiliki hubungan interpersonal yang sangat baik dengan murid-murid pemurni Qi, demi dirinya. Selain Jiang Min, dua murid lainnya juga datang kepada Han JN. Han JN juga akrab dengan orang ini, dia adalah Tang Xiaofeng, orang yang telah memberinya teknik kultivasi. Tang Xiaofeng tidak berjalan di belakangnya, melainkan berhenti di depannya dan berkata, "Kakak keempat, aku sangat ingin bergabung dengan timmu, tetapi guru berkata aku harus mengikuti kakak tertua." "Maaf." Han JN tersenyum kecil dan berkata, "Tidak apa-apa." Tang Xiaofeng melirik Han JN dengan nada meminta maaf, lalu bergegas mengikuti Qi Hao. Ia dan Qi Hao memiliki guru yang sama, dan guru mereka sudah lama berpesan bahwa semua murid yang berhasil masuk 100 besar harus berada di tim yang sama dengan Qi Hao. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua 100 murid teratas telah memilih tim mereka. Selain Han JN, yang hanya memiliki dua rekan yang menyedihkan, yang lainnya masing-masing memiliki setidaknya selusin orang di belakang mereka. Sementara murid tertua Qi Hao bahkan memiliki lebih banyak lagi, dengan lebih dari 20 orang di belakangnya. Guru Hong Yun tetap diam, ingin melihat bagaimana Qi Hao akan menangani situasi tersebut. Qi Hao terbatuk pelan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Apakah di antara kalian ada yang bersedia bergabung dengan tim adik keempat?" Keheningan total terjadi. Tidak seorang pun dari 20 orang itu yang menjawab. Wajah Qi Hao memucat, lalu ia menunjuk beberapa orang dan berkata, "Liu Ke, pergilah ke tempat adik keempat, Kuo Fei, pergilah ke tempat adik ketiga." Kemudian, ia menunjuk beberapa orang di belakang Jiang Min dan berkata, "Huang Heng, kau pergilah ke tempat adik ketujuh." Tak lama kemudian, ia telah menempatkan murid-murid tambahan ke tempatnya masing-masing. Murid-murid ini awalnya tidak mau mengikuti rencana Qi Hao, tetapi melihat bahwa Guru Hong Yun tidak menghentikan mereka dan tampak setuju secara diam-diam, mereka tidak punya pilihan lain selain mengalah dan pergi. 14 orang berdiri di belakang Han JN. Ia tahu bahwa kebanyakan dari mereka enggan mematuhi perintahnya. Ia menoleh ke Master Hong Yun dan berkata, "Pemimpin sekte, saya baru saja tiba di sekte ini dan fondasi saya masih dangkal. Saya khawatir saya tidak mampu memimpin begitu banyak orang sekaligus." Guru Hong Yun bertanya dengan penuh minat, "Apa yang Anda inginkan?" Han JN menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin membawa 9 orang, dan murid-murid lainnya akan diberikan kepada kakak tertua." Qi Hao terkejut dan menatap Han JN dengan penuh keheranan. Perjalanan latihan menuruni gunung ini sangat berbahaya. Mereka bisa mati kapan saja karena senjata sihir musuh. Tentu saja, semakin banyak orang di sekitarnya, semakin baik. Banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengannya? Dia bukan hanya tidak meminta lebih banyak murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi dia bahkan mengurangi jumlah murid. Guru Hong Yun tetap tenang, merenung sejenak, dan berkata, "Karena kamu percaya diri, berikan 5 orang kepada Qi Hao." Qi Hao terkejut karena pemimpin sekte benar-benar setuju, dan buru-buru berbalik dan berkata, "Pemimpin sekte, kultivasi adik keempatku belum cukup kuat. Akan lebih aman baginya untuk memiliki lebih banyak murid di sisinya." Jiang Min berbalik dan berkata, "Kurasa kakak keempat benar. Dia memang hebat memimpin murid baru, tapi untuk murid lama yang sudah berkultivasi bertahun-tahun, dia benar-benar tidak punya kualifikasi untuk meyakinkan orang." Sambil berbicara, ia mengedipkan mata pada Zhang Long, yang berdiri tak jauh darinya. Zhang Long mengerti. Meskipun ia tidak ingin berbicara saat ini, ia terpaksa menerima kenyataan demi kekasihnya dan berkata, "Pemimpin sekte, apa yang dikatakan adik kelima memang benar. Adik keempat tidak punya kekuatan untuk meyakinkan para murid senior." Master Hong Yun mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tidak menjelaskannya. Ia berkata, "Jiang Min dan Zhang Long benar. Qi Hao, tidak perlu bicara lagi. Kirim 5 orang ke timmu." Tim Han JN terdiri dari 6 murid senior. Kecuali satu yang tidak maju, 5 lainnya dengan cepat berjalan di belakang Qi Hao. Setelah para murid ditugaskan, Guru Hong Yun melambaikan lengan panjangnya, dan energi spiritual yang sangat besar menyelimuti semua orang, membuat mereka terbang tinggi ke angkasa.
Pada saat yang sama, suaranya mencapai telinga semua orang. Semoga setahun dari sekarang, kalian semua akan muncul di hadapanku tanpa cedera. Diselimuti energi spiritual, semua orang dibawa menuruni gunung. Energinya luar biasa kuat. Semua orang terhuyung-huyung saat mendarat, hanya sekitar selusin murid yang berhasil berdiri. Di antara murid-murid ini, semuanya setidaknya berada di tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi. Tentu saja, ada satu pengecualian Han Jien. Setelah Han Jien menenangkan dirinya, ia segera memanggil 9 murid yang dipimpinnya ke depannya. Qi Hao diam-diam terkejut melihat Han Jien mengumpulkan murid-muridnya begitu cepat, dan dia cepat-cepat memanggil semua orang ke sisinya juga. Sesaat kemudian, setelah 100 murid membentuk 7 tim dan berbaris, Qi Hao berkata, "Saudara-saudara, informasi tentang sosok-sosok yang mengintai itu tercatat dalam lembaran giok di tas penyimpananku. Aku tidak akan bepergian dengan kalian semua lagi. Kita akan berpisah di sini dan bertemu lagi di alun-alun setahun dari sekarang." Setelah itu, ia memanggil senjata ajaibnya dan membawa semua orang pergi ke angkasa. Murid-murid lain tampaknya tahu apa yang akan terjadi, dan satu demi satu mereka melepaskan artefak sihir mereka dan melesat ke langit. Kecepatan mereka melampaui ekspektasi Han Jien. Han Jien melirik Zhang Long dan Jiang Min dengan waspada, lalu berkata kepada 9 orang di sampingnya, "Ayo pergi juga." Tepat pada saat itu, Zhang Long tiba-tiba memanggil, "Saudara muda keempat, kemarilah sebentar." Han Jien mengangkat sebelah alisnya. Namun alih-alih menghampiri, dia malah bertanya, "Kakak kedua, apakah ada yang kau butuhkan?" Zhang Long tersenyum tipis dan berkata, "Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Apakah ini waktu yang tepat bagi Anda?" Semua mata tertuju pada Han Jien. Rasanya tidak masuk akal jika dia tidak pergi. Jadi dia berjalan menuju Zhang Long. Tepat saat Han Jien berjalan mendekati Zhang Long, Jiang Min memanggil, "Adik Ling, guru memintaku memberimu sesuatu. Kemarilah juga." Wajah Ling Xuanxua memucat, dan tanpa sadar ia menatap Han Jien. Melihat Han Jien menggelengkan kepalanya, ia berkata, "Kakak kelima, kita akan berangkat. Kalau ada apa-apa, lempar saja." Jiang Min sangat marah dan menatap Zhang Long. Zhang Long mengerti dan berkata pada Han Jien, "Adik keempat, ayo kita bicara di sana." Han Jien mendengus dalam hati. Jiang Min terlalu terburu-buru. Ia baru saja tiba di kaki gunung sebelum mencoba menyerangnya, dan ia sudah menemukan bala bantuan. Melihat ekspresi antusias orang-orang, ia tahu mereka akan bertindak atas perintah Zhang Long dan Jiang Min. Di saat yang sama, Han Jien diam-diam terkesima. Keduanya memang sangat cakap, berhasil membujuk mereka untuk menyerangnya dalam waktu sesingkat itu. Karena pihak lain sudah jelas-jelas akan bertindak, Han Jien tidak peduli lagi dan berkata terus terang, "Jiang Min, lebih baik kau bersikap baik. Kalau kau membuat masalah, jangan salahkan aku." Sambil berbicara, ia melesat dan berdiri di depan Ling Xuanxuang. Jiang Min tertegun sejenak, lalu tertawa marah, "Han Jien, aku dengar kamu dan Ling Xuanxuang berselingkuh, tapi aku tidak menyangka itu benar." Han Jien tidak membantah, dan berkata kepada 9 orang di belakangnya, "Ayo pergi." Jiang Min tidak tahan melihat mereka pergi, dan dia berteriak tegas, "Hentikan mereka." Suara mendesing terdengar saat semua orang melepaskan artefak sihir mereka, mengarahkannya ke Han Jien dan yang lainnya. Sambil mengendalikan pedang terbang, Zhang Long berkata kepada Han Jien, "Adik keempat, jangan gugup. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya ingin memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kau ganggu." Tak seorang pun akan percaya itu, dan Han Jien tentu saja tidak. Ia hanya tak menyangka pihak lain begitu berani hingga berani bergerak di sini. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Jika mereka tidak bertindak di sini, menemukan mereka nanti akan jauh lebih sulit. Meskipun para penyusup berada di ibu kota, jika mereka tidak pergi ke sana atau memburu penyusup lain, mereka mungkin takkan pernah terlihat lagi. Tentu saja, ada faktor lain tempat paling berbahaya seringkali justru yang paling aman. Siapa sangka para pengikut sekte akan bertempur di kaki gunung sekte? Bahkan pemimpin sekte, Master Hong Yun, mungkin tak dapat membayangkan hal itu. Wajah Han Jien menjadi gelap, tatapannya menyapu semua orang, lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalian pergi dulu, aku akan mengurus mereka." Mendengar ini, Ling Xuanxuang dan yang lainnya tercengang. Jiang Min tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mau pergi? Tak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini." Melihat pemandangan di hadapannya, Han Jien merasakan kepahitan yang mendalam. Ternyata musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang sebenarnya, melainkan orang-orang di sekitarnya. Para kultivator yang tampak saleh ini, meskipun tampak lurus, sebenarnya sangat kotor di dalam, lebih kejam daripada siapapun. Mungkinkah orang-orang seperti itu benar-benar seorang kultivator? Bisakah mereka benar-benar mencapai keabadian? Jika ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap kultivator, Han Jien sungguh tidak dapat menerimanya. "Kalian ingin bertarung sampai mati?" Tatapan Han Jien berubah dingin saat ia menatap kerumunan, seolah-olah ia sedang menatap musuh bebuyutan.
Jiang Min tampak puas, seolah-olah ia sudah bisa membayangkan Han Jien dibunuh oleh mereka. Ia tertawa dan berkata, "Benar, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Besok adalah hari jadimu." Dikelilingi begitu banyak murid, tak ada peluang untuk melarikan diri. Han Jien hendak melepaskan senjata ajaibnya untuk pertarungan sengit ketika tiba-tiba, sebuah indera ilahi merasukinya. Indera ilahi ini sangat sulit dideteksi. Jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh murid tahap pemurnian Qi. Terpikir sesuatu, Han Jien berkata ke arah Gunung Tianming, "Jiang Min, jika kau benar-benar berniat membunuhku, aku tidak akan membalas." Mendengar ini, semua orang tercengang. Zhang Long segera bersuara, "Jiang Min, kurasa kita harus membiarkannya saja." Sikap tenang Han Jien membuatnya khawatir. Jika pemimpin sekte itu mengikutinya dan mengetahui bahwa mereka telah membunuh Han Jien lagi, konsekuensinya bisa beragam. Mulai dari dihapuskan kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte, hingga dibunuh di tempat. Jiang Min juga teringat perkataan gurunya tadi malam. Gurunya diam-diam mengamati mereka saat itu, dan ia bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi kali ini, mengingat mereka belum meninggalkan wilayah sekte Tianming. Jika Han Jien pergi seperti ini, ia takkan pernah bisa menahan amarahnya. Ia berkata dengan dingin, "Han Jien, lebih baik kau bawa jalangmu itu dan menjauhlah dariku. Kalau aku melihatmu, aku akan membunuhmu setiap kali melihatmu." Han Jien menghela napas lega, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ia berkata dengan dingin, "Aku juga berharap bisa bertemu denganmu sendirian." Setelah itu, ia memanggil senjata ajaibnya dan membawa semua orang ke angkasa. Jiang Min mendekati Zhang Long dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mengatakan hal-hal itu tadi?" "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita," kata Zhang Long dengan suara rendah setelah melihat sekeliling. Jiang Min terkejut dan berkata, "Kamu juga merasakannya?" Mata Zhang Long dipenuhi ketakutan. Ia pikir hanya dirinya yang merasakan hal ini, tetapi ia tidak menyangka Jiang Min juga merasakannya. Ia berkata dengan panik, "Mungkinkah ada seseorang yang benar-benar mengawasi setiap gerakan kita?" Jiang Min mengangkat kepalanya, menatap kosong ke arah Gunung Tianming. Setelah beberapa lama, ia menghela napas dan berkata, "Ayo pergi. Jangan bertindak gegabah kecuali ada kesempatan yang tepat. Hati-hati jangan sampai meninggalkan bukti yang memberatkan kita." Ia mengucapkan kalimat pertama dengan lantang, tetapi menyampaikan kalimat kedua secara telepati. Artefak ajaib yang dikemudikan Han Jien dan lainnya terbang ke arah barat, mengubah bunga, rumput, dan pepohonan di tanah menjadi titik-titik tinta yang terus bergerak mundur. Dalam perjalanan, Ling Xuangshuang mempercepat langkahnya dan menghampiri Han Jien sambil berkata penuh terima kasih. "Terima kasih sebelumnya." Han Jien menatap ke depan, tak melihat ke arah wanita cantik di sampingnya, dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu berterima kasih, aku hanya tidak ingin melihat tim kekurangan anggota." Ling Xuangshuang tetap diam, matanya tertuju pada Han Jien. Ia menggerakkan bibirnya beberapa kali, ingin berbicara, tetapi selalu menelan kata-katanya. Setengah jam kemudian, sebuah kota perlahan membesar di mata Han Jien. Saat Han Jien melihat kota itu, matanya dipenuhi emosi. Kota Tianfeng, di sinilah ia memulai perjalanan kultivasinya, dan kini ia melewatinya lagi. Melirik desa pegunungan tak jauh dari kota Tianfeng, Han Jien menggertakkan gigi dan segera terbang. Ling Xuangshuang awalnya ingin pulang untuk berkunjung, tetapi setelah melihat tatapan Han Jien, dia menghela napas dan terus terbang ke depan. Setelah terbang sekitar setengah hari, rombongan itu akhirnya tiba di sebuah pegunungan di luar ibu kota. Sebagai kultivator dan anggota agama negara, mereka tidak boleh memasuki ibu kota secara terang-terangan, karena khawatir mengganggu kehidupan rakyat jelata. Setelah mendarat di pegunungan, mereka menyimpan artefak magis mereka dan segera menuju ibu kota. Mereka tidak berganti jubah Tao. Meskipun agama negara tidak bisa dengan mudah merapal mantra di depan rakyat jelata, berjalan di antara mereka dengan jubah Tao masih diperbolehkan. Sesaat kemudian, rombongan tiba di stasiun pos. Han Jien menunjukkan token giok identitasnya, dan petugas stasiun pos segera menyiapkan 10 kereta kuda untuk mengawal mereka menuju ibu kota. Begitu kereta kuda itu pergi, salah satu prajurit berkata, "Hari apa ini? Kita jarang melihat murid-murid agama negara, tapi hari ini ada puluhan." Orang lain menimpali, "Benar sekali. Kalau kami tidak memberitahu sebelumnya, kami tidak akan punya cukup gerbong." "Ya, kita tidak boleh menyinggung orang-orang agama negara. Kalau kita tidak punya cukup kereta, kita berdua akan kehilangan akal," kata prajurit yang tadi berbicara. "Sebaiknya kita cepat-cepat menyiapkan kereta. Melihat situasi saat ini, siapa tahu berapa banyak orang lagi yang akan datang nanti." Sambil berbicara, ia bergegas menuju pos. Setelah semua orang naik kereta, Han Jien mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya dan memasukkannya dengan indera ilahi. Baris-baris teks muncul di benaknya. Setelah membacanya, Han Jien secara garis besar memahami apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan berkata kepada kusir, ke kediaman Markuis Wen. Berdasarkan slip giok tersebut, setiap tim memiliki tempat tinggal di ibu kota,
dan tempati mereka adalah kediaman Markuis Wen. Tuan rumah Wu Wenhou bernama Wu Tian. Meskipun hanya seorang markuis, ia adalah menteri paling terpercaya kaisar. Ia sangat disukai dan memegang kekuasaan militer, membuatnya sangat berpengaruh di ibu kota. Bahkan mereka yang tidak mengenal kaisar pun tahu reputasinya, dan kekuasaannya secara halus melampaui kaisar. Ibu kota. Han Jian merasakan sakit yang menyayat hati setiap kali memikirkan tempat ini. Liu Shihan ada di ibu kota, ia bertanya-tanya bagaimana keadaannya selama ini. Kereta itu melaju kencang, dan para pejalan kaki di jalan memberi jalan. Hanya dalam 3 jam, kereta itu tiba di depan ibu kota. Tembok kota ibu kota tingginya sekitar 30 zhang, tampak dari kejauhan bagaikan benteng raksasa. Setiap 3 zhang di sepanjang tembok berdiri seorang prajurit berbaju zirah lengkap, menatap ke depan, menjaga keamanan ibu kota. Parit yang luas mengelilingi ibu kota, permukaannya dipenuhi perahu-perahu yang berlayar menjauh. Kereta kuda itu melesat masuk, tiba di gerbang ibu kota dalam sekejap mata. Para prajurit yang menjaga gerbang kota, melihat bendera agama negara berkibar di kereta kuda itu, tak berani menghentikannya dan membiarkannya lewat. Para pejalan kaki, melihat kereta kuda agama negara itu memasuki kota, semuanya menunjukkan rasa iri. Banyak yang berharap bisa menjadi murid di dalam kereta kuda itu saat itu juga. Dahulu kala, Han Jian juga bercita-cita menjadi murid agama negara, memegang kekuasaan absolut. Jika saat itu ia menjadi murid, apakah Liu Shihan akan meninggalkannya? Apakah jenderal itu berani melukainya dengan parah? Memikirkan jenderal itu, kilatan pembunuh melintas di mata Han Jian. Dulu, jenderal itu bisa memperlakukannya seperti semut, tetapi mulai sekarang, ia akan merasakan rasanya diremukan. Han Jian adalah orang yang mampu membedakan rasa terima kasih dan dendam dengan jelas. Ia tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Tetapi jika orang lain menyinggung perasaannya, ia tidak mudah menyimpan dendam. Saat memasuki ibu kota, kereta yang dikawal tentara tiba dengan mulus di kediaman Markuis Wen. Begitu Han Jian turun dari kereta, seorang pria parubaya berpakaian dinas datang menyambutnya, berkata dengan ekspresi menyanjung, "Abadi, silakan masuk." Orang-orang biasa menyapa para pengikut cabang-cabang agama negara dengan sebutan penguasa agama negara. Sedangkan para pengikut formal seperti mereka semua disebut sebagai yang abadi. Han Jian bahkan tidak meliriknya. Mengangguk, dan segera memasuki rumah besar itu, diikuti oleh murid-murid lainnya dari belakang. Saat rombongan memasuki aula, Wu Tian menyibukkan diri dengan menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan teh dan air. Setelah para pelayan pergi, Wu Tian menunjuk ke tengah aula dan berkata kepada Han Jian dan yang lainnya, "Para dewa yang terhormat, silakan duduk." Ia telah menerima kabar bahwa sekelompok dewa akan datang, dan pemimpin rombongan ini adalah orang yang duduk di kereta pertama. Orang-orang di hadapannya semuanya berusia antara 15, 17, atau 18 tahun, hanya satu yang berusia 30-an. Meskipun seorang markuis, ini adalah pertama kalinya Wu Tian melihat seorang abadi, dan ia dipenuhi rasa terkejut. Berpikir, aku tidak tahu ada yang abadi semuda ini. Setelah Han Jian duduk, semua orang mengikutinya, tetapi Wu Tian tidak berani duduk, berdiri patuh di samping seperti seorang pelayan. Jika orang lain melihat menteri kesayangan kaisar dalam keadaan seperti ini, mereka akan merasa tak percaya. Tentu saja, status murid agama negara berbeda. Bahkan kaisar sendiri harus memperlakukan mereka dengan sangat sopan. "Siapkan ruang rahasia untukku, aku punya kegunaan untuk itu," kata Han Jian dengan tenang. Nadanya persis sama seperti ketika sang dewa berbicara kepadanya bertahun-tahun yang lalu.